Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Syahla Salsabila dengan NIM 222300032 dari Radiologi B tingkat 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai uji signifikasi atau uji normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov ya teman-teman. Disclaimer dulu bahwa di dalam video ini nanti saya menjelaskan mengenai contoh soal yang perlu diselesaikan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov ini. Dan juga di dalam video ini nanti beberapa ada yang saya jelaskan tidak full screen record dari laptop, dikarenakan ada beberapa dari hasil screen record yang tidak menampakkan sesuai kebutuhan. Jadi ada beberapa tampilan yang menggunakan screen capture dari laptop ataupun menggunakan foto dari handphone. Jadi saya memohon maaf apabila ada gambaran atau penjelasan yang kurang tepat, dan jika ada saran atau tambahan bisa ditulis di kolom komentar teman-teman. Silahkan menonton. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas Kolmogorov Smirnov ya teman-teman. Saya sudah menyiapkan catatan sedikit mengenai uji normalitas ini, yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Kemudian pengambilan keputusannya dengan cara melihat nilai signifikasinya dia lebih dari 0,5 atau tidak. Jika lebih dari 0,5 maka nilai residual berdistribusi normal, dan jika kurang dari 0,5 maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Untuk ini saya beri tambahan sedikit ya teman-teman, bahwa uji Kolmogorov Smirnov ini digunakan jika sampel data teman-teman itu lebih dari 50, maka harus digunakan uji normalitas Kolmogorov Smirnov ini, atau dianjurkan ya menggunakan uji normalitas Kolmogorov Smirnov. Dan jika di bawah dari 50 maka kalian bisa menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk ya teman-teman. Dan jika kalian menggunakan Kolmogorov Smirnov maka kalian harus mencari nilai residualnya terlebih dahulu. Tidak bisa langsung kita cari uji signifikasinya atau berdistribusi normal atau tidaknya ini langsung menggunakan data ini. Itu tidak bisa, karena kita harus mencari dulu nilai residualnya ini. Baik, langsung saja kita pindahkan ya untuk kedua variabel ini ke SPSS. Kita langsung uji saja. Kemudian kita paste ya di sini. Nah, kalau di SPSS itu dia datanya langsung otomatis ke desimal ya teman-teman. Jadi agar mempermudah kita juga, jadi kita langsung klik aja ke variable view. Untuk desimalnya kita rubah saja ke 0. Oke, kemudian di name ini kalian bisa ganti sesuai dengan variabel kalian, X dan Y. Kemudian kita labeli saja tadi yang X itu di pola hidup ya teman-teman, pola hidup. Kemudian untuk variabel Y di kesehatan. Oke, kemudian kita kembali ke data view. Nah, untuk uji Kolmogorov Smirnov ini karena menggunakan atau mencari nilai residual terlebih dahulu, maka kita langsung ke analyze, kemudian kita cari regression, kemudian ke linear. Nah, kalian juga harus tahu mana variabel independen dan dependennya ya teman-teman. Untuk di sini variabel independennya itu pola hidup, kemudian variabel dependennya itu kesehatan. Kemudian kita klik save. Nah, di sini kalian ke residuals, kemudian klik unstandardized, kemudian continue, kemudian save. Oke. Nah, di sini sudah muncul untuk
nilai residualnya ya teman-teman, kita minimize saja. Nah, di sini ada res underscore 1. Inilah nilai dari residualnya teman-teman. Sudah ada semua ya, tuh dia langsung keluar. Kemudian kita uji signifikasinya, apakah berdistribusi normal atau tidak. Kita klik lagi yang analyze, kemudian di non parametric test kalian cari di legacy dialog, kemudian di satu sampel QS. QS itu Kolmogorov-Smirnov ya. Nah, di sini karena Kolmogorov-Smirnov ini menggunakan residual, maka kita masukkan saja yang unstandarized, yang residual saja ya teman-teman. Kemudian ini jangan lupa untuk distribusi normalnya, karena kita akan menguji ya signifikasi ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini langsung muncul teman-teman untuk sampel Kolmogorov-Smirnov test ya. Di sini hasil uji signifikasi Kolmogorov-Smirnov dengan kedua variabel independen dan juga dependen, yaitu di angka 0,200, yang artinya dia di atas 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Begitu ya teman-teman. Nah, kemudian ketika sudah mendapatkan hasilnya, teman-teman bisa langsung membuat kesimpulannya ya dari uji normalitas yang sudah kita cari tadi, bahwa hasil nilai signifikasi kedua variabel yaitu 0,200, kita beri tanda lebih besar dari 0,05, maka hasil nilai residual berdistribusi normal. Seperti ini ya teman-teman untuk cara uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Ketika kalian sudah mendapatkan hasil yang berdistribusi normal, maka sudah cukup sampai di sini untuk penyelesaiannya. Namun ketika kalian hasilnya tidak berdistribusi normal, kalian harus menggunakan cara non parametrik. Begitu ya teman-teman. Sekian untuk yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.